Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah lana sadrana, Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'd. Ngapunten nggih Bapak Ibu nggih, ini agak terlambat karena sekarang saya itu sudah aktif di pondok. Jadi napa nggih, keluarnya dari gerbang pondok itu nunggu satpam, ngoten nggih. Jadi karena saya musyrif itu harus malam juga di pondok. Jadi tadi baru pulang ke rumah itu pagi. Nggih, jadi ngapunten kalau kesininya agak sedikit terlambat. Tapi kalau datang insya Allah datang. Jadi kalau sudah di WA sama Pak Sinten, saya lupa, Pak Yatno malah lupa. Kali Pak Yatno niku insya Allah saya usahakan untuk datang. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang memburu hidayah. Memburu hidayah. Jadi pengajian kita pagi hari ini materinya agak sedikit berbobot. Jadi kalau biasanya kita ngajinya agak santai, sekarang agak sedikit serius sedikit. Nggih, enggak serius banget tapi nggih, serius sedikit. Level seriusnya naik, ngaten. Jadi memang materinya agak berbobot. Nggih, jadi jenengan kalau mau ditulis monggo. Ya, yang bawa HP saged membuka notebook di HP, kemudian ditulis, atau mungkin ada perwakilan bisa nulis di HP kemudian di share ke grup, ngaten. Ada grupnya nggih Bu nggih? Enten grup RT napa RW enten? Ndak ada nggih? Ada. Kalau ada ndak apa-apa dicatat, di share boleh. Ya mungkin poin-poin penting dari pengajiannya. Ngaten nggih Bu nggih? Atau nulis masing-masing deh, nggih, mboten napa-napa. Boleh ditulis masing-masing. Siapa tahu nanti yang ngirim lupa gitu. Kalau yang ngirim lupa kan punya cadangan tulisan, ngaten. Materi kita pagi hari ini adalah memburu hidayah. Kenapa kok saya menggunakan kata memburu, Bu? Bukan mencari. Pripun? Nggih, rada keren sidik, nggih, rada keren. Tapi kalau kata memburu itu biasanya digunakan untuk suatu hal yang membutuhkan perjuangan, gitu. Kalau hanya sekedar mencari kan beda nggih Bu nggih. Jangan pengen memburu dan mencari itu beda. Kalau memburu itu harus dengan perjuangan, nggih, sekuat tenaga, nggih napa nggih? Nggih. Maka saya berikan tema pada kesempatan pagi hari ini adalah memburu hidayah, karena memang hidayah itu harus dicari, harus diburu. Nggih, jangan cuma dicari tok kemudian enggak diambil. Nggih, harus diburu. Harus sekuat tenaga, bagaimanapun caranya kita harus mendapatkan hidayah tersebut. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ya, materi pengajian kita saya bagi menjadi 5 poin. Nggih, boleh ditulis ini Bu. Pengajian kita pagi hari ini ya, saya bagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah hidayah itu mahal. Napa? Hidayah itu mahal. Yang kedua, hidayah itu harus dicari. Nggih. Yang ketiga, hidayah itu mudah hilang. Napa?
mudah hilang. Yang keempat adalah macam-macam hidayah. Oke. Yang kelima, tingkatan-tingkatan hidayah. Oke, saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, hidayah itu mahal. Yang kedua, hidayah harus dicari. Yang ketiga, hidayah itu mudah hilang. Yang keempat, macam-macam hidayah. Yang kelima, tingkatan hidayah. Kita bahas dari yang pertama, Bu. Boleh ditulis nih. Dan ini saya anjurkan, karena memang menulis itu, kalau sebagai seorang penuntut ilmu itu menulis itu harus, ya. Al ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Jadi ilmu itu adalah buruan. Maksudnya bukan buruan cepetan, bukan. Buruan, hewan buruan. Nah, ilmu itu bagaikan hewan buruan. Dan menulis wal kitabah adalah qaidun, pengikatnya. Jadi kan kalau sudah dapat buruan kan diikat nggih Bu nggih, enggak mungkin kok terus udah dapat terus habis itu dibiarkan, kan nggak mungkin, nanti kabur lagi kan, ngaten nggih. Jadi jangan kalau sudah dapat ilmu niku jangan dibiarkan, nanti hilang lagi, ngaten nggih. Ya, jadi ditulis biar terikat, biar tidak lupa. Kalau seandainya lupa nanti bisa dibaca lagi. Tapi biasanya dibaca mboten to Bu? Napa cuma ditaruh di lemari? Nggih, mboten napa-napa. Yang penting ada usaha untuk mengikat, walaupun ikatnya itu kecil. Kalau bahasanya niku walaupun ikatnya niku gampang pedot ngaten. Nggih. Yang pertama, ya pembahasan yang pertama yaitu hidayah itu mahal. Hidayah niku mahal mboten, Bu? Mahal mboten? Mahal. Ya. Bahkan saking berharganya, saking mahalnya, sampai Nabi SAW ya dikisahkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW niku ingin mengajak atau ingin memberikan hidayah kepada pamannya, sinten? Abu Thalib, mengajak Abu Thalib untuk masuk Islam. Jadi dikisahkan bahwasanya ketika menjelang wafatnya Abu Thalib, ya, Nabi SAW itu mendatangi rumahnya Abu Thalib, dan ternyata di rumahnya Abu Thalib itu sudah ada 2 orang dedengkotnya Quraisy. Sinten niku Bu? 2 itu sinten? Yang pertama Abu Jahal. Yang kedua Abu Lahab. Bukan. Abu Lahab bukan itu. Jatahnya Abu Lahab itu bukan di pamannya. Kalau Abu Lahab itu lebih ke mengganggu Nabi. Nggih. Sinten yang kedua? Abdullah bin Abi Umayyah. Ngaten namanya memang Abdullah bin Abi Umayyah. Nggih, yang pertama Abu Jahal, yang kedua Abdullah bin Abi Umayyah. Ketika Nabi SAW mendatangi pamannya, sudah ada 2 dedengkot ini. Dedengkot ini apa Bu? Pentolan, pentolan. Dedengkot itu pentolannya kaum Quraisy, ya, kaum musyrikin. Kemudian ketika paman beliau SAW itu sudah mau wafat, ya, Nabi SAW karena ketika itu pamannya itu belum masuk Islam, maka Nabi SAW mengajak, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah apa? La ilaha illallah, kalimatan, yang mana dengan kalimat ini uhajulaka biha indallah, yang mana dengan kalimat ini nanti di hari kiamat, di akhirat, aku bisa menolong, aku bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menolong Anda. Ya, jadi di akhirat bisa, ya Allah, Abu Thalib itu sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, jadi sudah bisa berhujjah. Dan ketika itu Abu Thalib sudah hampir mengucapkan. Namun ketika ingin mengucapkan, 2 dedengkot ini, 2 sahabatnya Abu Thalib ini mengatakan apa? Ya Abu Thalib, atarghabu am millati Abdul Muttalib,
wahai Abu Thalib, apakah kamu itu membenci, kamu nggak suka dengan agamanya Abdul Muthalib? Abdul Muthalib sinten? Kakeknya Nabi Muhammad. Okay. Apakah engkau membenci agamanya Abdul Muthalib? Mulai itu ada rasa, oh iya ya, dulu nenek moyangku itu nggak seperti ini, gitu. Nggak ngajari masuk Islam, nggak ngajari agama Islam. Ya, agamanya ini menyembah apa? Berhala, ya, dan lain sebagainya. Tapi Nabi SAW nggak menyerah. Ya sudah diganggu oleh dua orang ini, Nabi SAW nggak menyerah. Masih mengatakan lagi, ya Abu Thalib, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ayo ngucapke la ilaha illallah, biar aku itu bisa di akhirat nanti berhujah, biar bisa aku tolong. Sampai kemudian 3 kali diganggu terus sama dua dedengkot ini, sampai akhirnya kalimat terakhirnya Abu Thalib apa? Ana ala millati Abdul Muthalib, aku setia kepada agamanya Abdul Muthalib. Berarti masuk Islam betul Bu? Tidak jadi masuk Islam. Nggih. Jenengan kira-kira Abu Thalib niku sinten Bu? Perannya untuk Islam niku napa? Besar. Gitu. Coba ketika Nabi SAW niku masa kecilnya beliau, ketika sudah ditinggal oleh ibundanya beliau, sudah ditinggal oleh kakeknya beliau, yang merawat sinten? Abu Thalib. Padahal Abu Thalib itu diriwayatkan bahwasanya beliau itu bukan orang kaya, bukan orang yang punya. Beliau itu orang yang miskin, ya. Tapi beliau Abu Thalib ini merawat Nabi SAW begitu luar biasa. Bahkan sudah seperti anak sendiri. Bahkan anak-anaknya Abu Thalib itu sampai iri dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika Nabi SAW itu sudah mulai beranjak dewasa, ketika Nabi SAW itu berdakwah, itu dibantu dakwahnya. Jadi orang-orang Quraisy yang menghalang-halangi dakwahnya Nabi itu disingkirkan, ya, karena beliau pembesar di Quraisy. Jasanya beliau itu besar untuk Islam. Sedangkan jasa kita untuk Islam apa Bu? Apakah sudah punya jasa untuk Islam Bu? Buatan apa-apa, sedikit-sedikit mungkin kita bisa bantu untuk bangun pesantren, itu kan sudah jasa nggih Bu nggih. Beliau ini jasanya luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala belum memberikan hidayah, tidak memberikan hidayah kepada Abu Thalib. Seorang yang begitu mencintai Nabi, begitu perjuangannya untuk Islam itu luar biasa, begitu besarnya pengorbanan untuk Islam luar biasa, tapi Allah Subhanahu wa taala belum atau tidak memberikan hidayah kepada Abu Thalib. Seorang Abu Thalib. Oke. Berarti hidayah itu mahal apa buatan Bu? Mahal. Ya, maka kita ketika sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kenal dengan Islam, ya, bahkan dari kecil kita sudah Islam, ya, sudah berusaha untuk menjalankan ajaran-ajaran Islam dengan baik, maka kita harus bersyukur dengan hidayah tersebut. Oke, itu yang pertama. Hidayah itu mahal. Jadi karena hidayah itu mahal, kita harus berusaha untuk menjaga. Bu, kalau jenengan punya barang mahal dijaga mboten? Dijaga, nggih Bu nggih. Ya, uang barang yang napa nggih? Yang itu sifatnya duniawi saja, tapi harganya mahal, kita jaga. Mosok yang sifatnya abadi, ya, yang mana dampaknya itu abadi, masa kita tidak ingin menjaga? Kan ngaten nggih Bu nggih. Ya. Kemudian yang kedua, hidayah itu harus dicari. Ya, jadi jangan sampai salah paham hidayah itu datang sendiri, tidak. Kadang-kadang ada orang yang ngopo kok orang yang masjid? Ya aku nunggu hidayah. Yo kapan nek nunggu hidayah ora teko-teko? Kan gitu. Kenapa enggak jilbaban? Aku nunggu hidayah. Lah nek enggak nyari hidayah ndak akan datang. Kan ngoten nggih Bu nggih. Hidayah itu harus dicari. Kalau kita ingin melihat napa namanya pelajaran dari kisah salah seorang sahabat, ya, ada seorang sahabat yang begitu luar biasa Bu dalam mencari hidayah. Sahabat ini bernama Salman Al-Farisi. Sinten? Salman Al-Farisi. Jadi ketika
masa kecil beliau itu begitu disayang Bu oleh ayahnya. Ya, sangat disayang sama ayahnya. Salman Al-Farisi itu. Ya. Beliau ini asli dari Persia, makanya namanya ada julukan Al-Farisi. Maksudnya orang Persia. Jadi Salman Al-Farisi ini orang Persia. Bapaknya Salman Al-Farisi itu seorang di kampungnya Salman itu kan aslinya itu penduduk situ menyembah api. Agama napa niku Bu? Menyembah api niku? Majusi, nggih. Agama Majusi. Oke, jadi bapaknya Salman Al-Farisi itu tukang jogo genine. Nggih, jadi kalau apinya mati segera dihidupkan. Karena nek nggak ada apinya berarti nggak ada Tuhan, maksudnya Tuhan hilang. Kan lucu toh Bu nggih. Nah, jadi bapaknya ini adalah tukang jogo genine itu. Ya. Salman Al-Farisi ini sangat disayang oleh ayahnya. Ya, bahkan sampai dipingit. Ya, kalau biasanya yang dipingit itu kan perempuan gitu, nggih. Atau dipingit, Bu. Nah, jadi Salman Al-Farisi sampai dipingit di rumah. Ya. Suatu saat Salman Al-Farisi itu keluar. Ya, keluar untuk ngecek kebun ayahnya. Lewat di sebuah gereja. Napa? Gereja. Ketika dia lewat itu dia perhatikan dari luar. Oh, kok ibadahnya asik sepertinya. Ada nyanyi-nyanyi segala macam. Kok di agamaku itu nggak asik, ibadahnya nggak asik. Akhirnya tertarik dengan agama Kristen, ya, dengan agama Nasrani. Ya. Kemudian jadi di gereja itu dari pagi sampai sore, Bu. Padahal niatnya cuma mau ke kebun, ya, tapi malah jadi nonton orang ibadah, gitu. Kemudian sampai di rumah, pulang ke rumah, bapaknya nanya, kamu dari mana? Kok cuma ngecek kebun tok lama? Tadi saya lewat gereja. Terus kok itu ya Pak ya, ibadahnya kok apik ya Pak ya, orang kaya ibadahnya awak dewi, seperti itu. Nah, bapaknya kemudian marah. Akhirnya yang sebelumnya cuma dipingit di rumah sampai akhirnya dikerangkeng, Bu. Ya, dikerangkeng sama bapaknya. Saking takutnya nanti terbawa sama ajaran Nasrani. Kemudian sampai suatu saat ya, Salman Al-Farisi ini ada orang ya lewat nyari-nyari info ceritanya. Oke, cari-cari info siapa yang pengen pergi ke Syam, ya kalau sekarang ini namanya apa Bu? Syria nggih. Daerah Syria, kalau ada yang mau ke Syria saya ikut. Kalau ada rombongan ke Syria saya ikut. Sampai akhirnya betul ada rombongan ke Syria. Ya, kemudian dia berusaha untuk melepaskan kerangkengnya itu dan akhirnya kabur ke Syria bersama rombongan itu. Sampai di sana bertemu dengan seorang pendeta, kemudian menjelaskan saya dari Persia seperti ini. Kemudian akhirnya saya pengen menjadi pembantu di sini. Jadi saya ya bolehlah ya disuruh bersih-bersih di gereja, ya suruh rapi-rapi. Nanti saya ikut ngaji. Kalau bahasa kita ngaji, saya ikut belajar gitu. Akhirnya oh ya. Kemudian sampai sudah berjalan beberapa waktu sampai kemudian akhirnya si pendeta ini ya sudah hampir wafat, menjelang wafatnya pendeta ini. Kemudian Salman Al-Farisi sedih. Belum Bu, salah. Niku yang pendeta ini ternyata Salman Al-Farisi itu tahu pendeta ini orang yang pendeta yang tidak benar gitu loh. Pendeta yang kurang benar. Jadi pendeta ini ceritanya ngambil zakat, kalau kita kan bahasanya zakat ya Bu, ngambil zakatnya jamaah tapi dipakai sendiri. Bahkan diceritakan sampai hartanya emasnya itu sampai numpuk-numpuk di gudang. Ketika meninggalnya pendeta ini, dikatakan meninggal apa mati Bu? Oh, meninggal mohon. Ketika meninggalnya pendeta ini, ya dia menyampaikan kepada jamaah gereja itu, nggak usah dikuburin orang ini, nggak layak dikuburin. Orang-orang pada marah, loh kenapa? Beliau ini pendeta loh, kamu kok ngomong sembarangan, kamu itu pendatang. Beliau ini orang yang nggak benar. Dia suka ngambil zakat untuk diri sendiri. Mana buktinya? Diajak ke gudang, ditunjukkan, ternyata betul. Akhirnya kemudian pendeta ini nggak dikuburin. Maka kemudian dia cari info lagi. Terus saya harus kemana? Dia dengar-dengar di mana nih tadi? Saya nyatat kotanya nih, saya banyak lupa soalnya Bu. Di Irak. Nah, di Irak niku
katanya ada seorang pendeta yang soleh, yang bisa belajar di sana. Akhirnya dia datangi pendeta itu sampai di Irak, kan jauh nggih Bu. Kalau zaman dulu kan nggak ada, kalau kita kan sekarang ada pesawat niku. Jadi luar biasa Bu, perjuangannya itu dari pertama dari mana? Persia, kemudian pergi ke Syria, kemudian pergi lagi ke Irak. Zaman itu nggak ada pesawat, nggak ada kapal, nggak ada mobil. Jadi perjuangannya luar biasa. Kemudian sampai di Irak itu, dan alhamdulillah ternyata pendetanya itu yang soleh. Ya karena saat itu Islam belum ada. Jadi pendeta itu ya istilahnya masih agama yang benar gitu, masih Nasrani saat itu, masih agama yang diambil. Ya. Dan ternyata alhamdulillah pendeta itu soleh. Sampai akhirnya ternyata pendeta itu juga sudah mau wafat. Ya jadi wafat terus ini Bu pendetanya. Kemudian ketika menjelang wafatnya pendeta ini, Salman Al-Farisi sedih. Wahai pendeta, kalau jenengan wafat nanti saya belajarnya kemana? Ya, saya harus mencari pendeta yang soleh yang mana lagi. Kemudian pendeta ini mengarahkan pergi ke Afrika, daerah Afrika itu ada daerah namanya Aljazair. Itu ada pendeta yang saya ketahui di sana itu soleh. Ya, kemudian setelah itu betul Salman Al-Farisi ini pergi ke Aljazair, daerah Afrika itu, dan bertemu dengan pendeta itu. Kemudian berapa selang waktu kemudian pendeta ini sudah mau wafat lagi. Ya, kemudian Salman Al-Farisi mengatakan, wahai pendeta, kalau jenengan itu wafat, saya mau belajar sama siapa? Kata pendeta ini, saya sudah nggak tahu di atas muka bumi ini ada pendeta yang soleh lagi. Tapi akan ada zaman nanti datang seorang nabi, ya, yang nabi itu muncul di daerah yang di situ tumbuh banyak pohon kurma. Oke, daerah situ banyak tumbuh pohon kurma. Di mana itu Bu? Ya di Mekah Madinah ya. Jadi nggak mungkin di Salatiga nggih Bu nggih. Pohon kurma orang nukul Bu mboten. Ya jadi akan ada seorang nabi yang akan muncul di daerah yang di situ banyak kurmanya, pohon kurmanya. Ciri-cirinya lah niki. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, nabi itu dia tidak akan memakan hasil dari sedekah. Jadi kalau ada orang sedekah ke beliau, ke nabi ini, maka nabi ini tidak akan makan sedekah itu. Yang kedua ciri-cirinya adalah kalau hadiah maka akan dimakan. Misalnya kamu jenengan pengen memberikan hadiah wahai Salman Al-Farisi, maka dia nabi ini akan memakan hadiah itu. Jadi kalau sedekah enggak dimakan, tapi kalau hadiah dimakan. Yang ketiga tanda-tandanya adalah di punggung beliau itu ada tanda kenabian, ya mungkin sebesar telur atau apel ngoten nggih Bu nggih. Yang itu nanti ada ya tanda kenabian di situ, ada warna hitam ya, dan ada sedikit rambutnya. Oke, kemudian Salman Al-Farisi pergi ke dari pendeta tersebut dan mencari info, siapa tahu ada rombongan yang pengen pergi ke daerah Arab ya. Kemudian ketika dapat rombongan ya, sebuah kabilah gitu yang pengen berjalan ke Arab dan nunut ceritanya. Nanti kalau misal saya boleh nunut, saya boleh ikut, saya kasih hadiah. Karena Salman Al-Farisi itu juga selain di gereja ibadah itu juga belajar, juga bekerja sampai beliau punya banyak kambing ceritanya. Ya, jadi kemudian kalau boleh ikut kafilah ini, boleh ikut rombongan ini, saya kasih hadiah kambing. Ternyata kafilahnya nggak bener juga. Sampai tengah jalan malah Salman Al-Farisi dijual. Karena zaman itu masih ada perbudakan Bu. Jadi Salman Al-Farisi dijual. Ya, dijual. Kemudian akhirnya malah nggak sampai Arab toh, tapi ternyata ya Allah menakdirkan yang beli itu ternyata orang penduduk Mekah, ya penduduk Arab seperti itu. Dan alhamdulillah akhirnya Salman Al-Farisi dibawa ke Mekah dan kerja di orang itu. Sampai selang beberapa saat ketika Salman Al-Farisi itu sedang naik pohon, sedang meti buah, buah Bu. Ya sedang meti buah. Majikannya ini datang membawa kabar. Itu di Mekah tuh ada orang yang ngaku-ngaku nabi. Iya. Enggak usah dikit itu ajarin sesat.
Salman Al-Farisi saking kagetnya, saking senengnya, ya dapat kabar ada seorang nabi yang datang, sampai mau ceblok Bu. Akhirnya cepat-cepat turun, sama majikannya mengatakan ke majikannya, Pak tadi jenengan sanjangan opo? Ya kalau bahasa kita gitu. Jenengan tadi sanjangan opo? Alah wis orang kerja wae, enggak usah ngurus itu. Pokoknya kalau ada nabi enggak usah diikutin. Malah semakin penasaran. Nah, kemudian akhirnya Salman Al-Farisi suatu saat ngambil jatah, karena dijatah kurmanya itu dijatah, ngambil kurma tadi, jatah hasil petian kurmanya tadi, dan pergi ke Mekah, pergi ke tempatnya Nabi SAW dan sahabatnya sedang berkumpul, bawa kurmanya tadi, dan duduk di perkumpulan itu yang ketika ada Nabi dan sahabat itu, Salman Al-Farisi mengatakan, ini ada sedikit saya bawakan sedekah kurma. Nah, kemudian ketika diberikan, Nabi SAW membagikan kepada seluruh sahabat dan Nabi tidak makan. Salman Al-Farisi, berarti tanda pertama betul, Nabi tidak makan sedekah. Hari selanjutnya, ya Salman Al-Farisi datang lagi, bawa kurma lagi. Kemudian ini saya bawa untuk jenengan wahai Nabi, ya saya bawa bawa hadiah, ya kurma, karena saya menghormati panjenengan. Maka kemudian Nabi memakan dari kurma tersebut dan membagikan kepada para sahabat. Tanda kedua sudah ketemu, ya sudah ada tadi tidak memakan sedekah, kemudian hadiah dimakan. Tinggal yang ketiga, ngeceknya prima nih Ibu. Ada tanda di punggung yang warna hitam niku, tanda kenabian. Wah niku. Ternyata suatu saat ketika Salman Al-Farisi nyari-nyari Nabi SAW, ternyata Nabi SAW itu ada di pemakaman, sedang memakamkan seorang sahabat. Ya. Kemudian Salman Al-Farisi itu ketika itu Nabi SAW kan menggunakan kain yang dua helai yang ihram niku. Ya. Kemudian Salman Al-Farisi dari belakang niku ngelihat sosok Nabi itu dipelorok kayak pengen tahu. Nabi SAW ketika itu tahu. Ini Salman Al-Farisi di belakang ini pengen tahu tanda kenabian, maka dibuka sama Nabi SAW. Ya, maka kemudian ketika melihat ada tanda kenabian, luar biasa Bu, nangis Salman Al-Farisi. Ya, kemudian dipeluk Nabi SAW. Kalau kita bayangkan perjalanannya itu luar biasa. Ya, nggak cuma jalan dari rumah ke masjid Bu, jalannya itu dari negara dari berbagai negeri dijelajahi sampai akhirnya menemukan Nabi SAW. Kemudian ia menceritakan kisahnya kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW pun takjub dengan kisahnya Salman Al-Farisi, dan kemudian Nabi merintahkan untuk diceritakan kepada seluruh sahabat. Nah, jadi luar biasanya hidayah itu harus dicari. Seorang Salman Al-Farisi dalam mencari hidayah itu perjuangannya luar biasa. Nah, kadang-kadang kita pengen ikut pengajian, ada pengajian rutin yang cuma jaraknya ke masjid, ini kadang-kadang masih ada rasa malas. Aduh, nek nggak ada omongan tetangga saya nggak akan datang wis. Masalahnya ada omongan tetangga kan gitu kadang-kadang. Kadang-kadang mungkin di hati kita masih seperti itu. Ya maka kita sudah diberikan sarana, ya Allah sudah menunjukkan hidayah itu banyak. Tinggal kita mau mencari atau tidak. Yang ketiga Bapak Ibu rahimakumullah adalah hidayah itu mudah hilang. Hidayah itu sangat cepat, sangat mudah hilang. Maka ketika kita sudah mendapatkan hidayah, ketika kita sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebenaran, kita sudah tahu bahwasannya Islam itu adalah agama yang hak, Islam itu adalah agama yang benar, maka kita harus menjaga hidayah tersebut, jangan sampai hidayah itu lepas dari diri kita. Caranya pripun? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim." Segeralah untuk beramal sebelum datang masa di mana akan terjadi fitnah-fitnah atau cobaan-cobaan atau halangan-halangan dari beramal, yang mana cobaan-cobaan itu berlapis-lapis seperti gelapnya malam. Jadi kalau kita sudah diberikan kesempatan untuk beramal, itu segera beramal. Kita sudah tahu bahwasanya sholat itu wajib, maka kita senantiasa laksanakan sholat kalau yang laki-laki di masjid, yang ibu-ibu boleh di rumah. Tapi senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi kita bersegera untuk melakukan amal soleh.
Ya. Kenapa? Karena kalau seseorang itu menyepelekan, ya, atau kalau bahasanya kita engkose ah. Kenapa kok nggak sholat? Kenapa nggak jilbaban? Engkose ah. Nanti aja. Nek wes napa? Anaknya wes rodok gede. Sekarang cilik-cilik anaknya nggak paham, ibunya nggak usah pakai jilbab, nggak apa-apa misalnya. Nanti anaknya wes agak besar, yang anaknya sudah agak paham gitu, baru pakai jilbab misalnya. Nah, problem engkose ini, nanti dulu ini, ya ini adalah penyakit yang disampaikan oleh para ulama, ini penyakit yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, ya, bahwasanya seseorang itu ada yang dia itu yusbih mu'minan wa yumsi kafir. Ada seseorang itu yang modelnya itu napa nggih? Terlalu gampang ke, ya dia sudah dapat hidayah iman tapi terlalu gampang ke. Akhirnya ketika pagi hari beriman, ternyata sore hari sudah keluar dari keimanan, ya sudah kafir. Atau sebaliknya, ada orang yang dia itu sebelumnya dia kafir, sebelumnya dia tidak beriman, tapi karena hidayah itu dia bisa beriman di sore hari. Ya. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'aradin minat dunia. Kok bisa dia yang aslinya mukmin kok tiba-tiba jadi tidak mukmin, jadi kafir? Karena dia menjual agamanya dengan secuil dunia. Ada nggak Bu yang menjual agamanya dengan secuil dunia? Ada. Pernah atau Bu dengar kabar ada orang yang keluar dari Islam, yang murtad hanya karena satu kardus Indomie. Berarti harga keislaman itu cuma satu kardus Indomie, Bu. Ya. Kenapa? Karena suka menyepelekan dengan hidayah itu. Ya. Maka karena hidayah itu gampang hilang, kita harus menjaga. Ya, harus kita ikat betul-betul. Harus kita jaga betul-betul. Ya. Dan semua yang kita lakukan itu tergantung dari akhirnya. Ya. Jadi amalan seseorang itu dilihat dari akhirnya. Ya, kalau bahasa kita husnul khotimah. Jadi bagaimanapun seseorang itu buruknya bentuknya dia selama di dunia, tapi kalau ternyata sebelum meninggalnya bertaubat, maka pripun? Diampuni mboten? Diampuni. Nabi SAW bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ya, semoga seorang kalian tuh ada orang yang beramal dengan amalan penghuni surga. Maksudnya orang ini soleh, ya, sering melakukan kebaikan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai suatu saat di mana umur orang ini hanya tinggal satu jengkal lagi dengan surga. Orang ini sudah jaraknya dengan surga itu sudah tinggal sejengkal. Ternyata malah melakukan mana tadi hadisnya? Fayusbiqu alihil kitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Ternyata ketika sudah jaraknya tinggal satu jengkal itu malah melakukan amalan penduduk neraka. Akhirnya masuk ke mana? Ke neraka. Wal iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah dari hal demikian. Ada juga orang yang la ya'malu bi'amali ahlin nar. Dia itu melakukan amalan di semasa hidupnya, dia itu hanya isinya bermaksiat tok. Ya, isinya itu cuma kalau pagi tidur sampai sore. Malamnya bangun malah maksiat. Nyari-nyari tempat-tempat kalau bahasanya di mana Bu? Di diskotik kan nggih. Nyari-nyari tempat maksiat kemudian maksiat. Ya, atau ngumpul-ngumpul di tempat-tempat yang sepi kemudian pakai minum-minuman keras dan lain sebagainya. Ya, jadi hidupnya cuma maksiat, tapi ternyata di akhir hayatnya taubat. Hatta mayakunu bainahu wa baina illa dhira'. Sampai ternyata ketika sudah jaraknya dengan neraka itu sudah satu jengkal kata Nabi, ya. Fayusbiqu alihil kitab fayamalu bi'amali ahlil jannah. Ternyata di akhir hayatnya dia tobat. Ternyata dia malah melakukan amal soleh. Dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala fayadkhuluha, maka kemudian ia masuk surga. Maka kita sebagai seorang mukmin ketika kita sudah mendapat hidayah niku kita jaga biar sampai istiqomah sampai finish Bu nggih. Jangan sampai kemudian kita tidak jaga hidayah itu sampai tengah jalan tinggal satu jengkal malah kita belok, malah kita berpaling. Ya, jadi amalan yang kita kerjakan malah menjadi sia-sia.
Nggih. Ngoten nggih Bu nggih. Ya, jadi hidayah itu mudah hilang, maka harus kita jaga sebaik-baiknya. Yang keempat Bu, ya macam-macam hidayah. Jadi di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, kamu itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cinta. Seperti Nabi nggak bisa memberikan hidayah kepada Abu Thalib. Hidayah itu milik Allah. Tapi di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wahai Muhammad, kamu bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Berarti ayat yang pertama tidak bisa, yang kedua bisa. Pripun niku Bu? Yang betul yang mana? Ayat yang pertama mengatakan Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang disayangi. Ya, yang kedua, Nabi Muhammad bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Pripun niku? Niku bertentangan mboten niku? Pripun Bu? Bertentangan mboten? Tidak. Ya, maka para ulama membagi hidayah itu menjadi dua. Yang pertama hidayatul irsyad, yang kedua hidayatul taufiq. Nggih. Yang pertama adalah hidayah petunjuk. Hidayah napa nggih? Istilahnya itu arahan. Dan hidayah arahan dan petunjuk ini bisa dilakukan Nabi SAW dan bahkan semua orang. Misalnya seperti saya di sini sedang memberikan hidayah irsyad, memberikan petunjuk, memberikan pencerahan, memberikan arahan. Itu namanya hidayatul irsyad dan itu bisa dilakukan semua orang. Namun hidayatul taufiq atau hidayah hati yang misalnya kita sudah memberikan nasihat, Pak, mbok sholat di masjid misalnya. Kita bisa memberikan hidayah petunjuk, kita bisa menunjukkan, kita bisa mengarahkan. Tapi hati orang tersebut yang mengiyakan, sinten Bu? Allah Subhanahu wa taala. Yang berikan taufik itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada berapa tadi Bu macam-macam hidayah? Ada dua, hidayatul irsyad dan hidayah taufik, hidayah petunjuk dan hidayah hati, hidayah taufik. Oke. Terakhir yang kelima. Ya, yang kelima ini agak sedikit banyak poinnya. Jadi yang kelima ini tingkatan-tingkatan hidayah itu disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasannya tingkatan hidayah itu ada 10. Nah, enggak apa-apa Bu, enggak ingat enggak apa-apa, yang penting saya sampaikan. Ya semoga kita bisa mendapatkan 10-10-nya. Ngoten nggih? Nggih. Saya sampaikan kalau seandainya sekarang belum belum nyantel semua enggak apa-apa, dicantelkan di buku nggih Bu nggih. Yang pertama adalah hidayah untuk menemukan kebenaran. Kira-kira semua orang di muka bumi ini sudah menemukan kebenaran belum Bu? Belum. Banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kecerdasan. Allah berikan napa nggih? IQ yang tinggi. Buktinya kalau kita lihat misalnya di negeri-negeri yang maju-maju itu, misal di Cina, okay, itu kan teknologinya luar biasa. Bahkan mereka sampai pengen buat matahari. Berarti kan orang pengen buat matahari niku pinter apa buatan Bu? Pinter. Okay. Ya luar biasa pinternya. Gitu. IQ-nya itu sangat tinggi. Mereka bisa membuat teknologi yang canggih, bisa membuat AI, robot dan lain sebagainya. Itu pasti orang yang cerdas, orang yang pintar. Tapi apakah mereka menemukan kebenaran? Tidak. Ya. Karena tidak semua Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk bisa menemukan kebenaran. Okay. Maka disampaikan oleh para ulama itu orang yang modelnya seperti ini itu diberikan zakat tapi tidak diberikan zakat. Yu'ta zakaan wala yu'ta zakaan. Jadi zakat dengan zakat ini beda. Dengan zal dengan zai itu beda. Ya mereka itu diberikan kecerdasan zakat tapi tidak diberikan zakat. Zakat itu kebersihan hati. Maksudnya mereka itu cerdas, mereka itu IQ-nya tinggi, tapi hatinya tidak bisa menerima kebenaran. Hatinya kotor dari menerima kebenaran. Maka ketika kita sudah diberikan sudah ditunjukkan dan kita sudah menemukan kebenaran itu, kita sudah tahu bahwasanya Islam adalah agama yang hak, Islam adalah agama yang benar, maka kita harus syukuri. Berarti yang pertama kita sudah dapat nggih, alhamdulillah. Ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nggih. Setelah kita
mendapatkan hidayah, menemukan kebenaran itu, maka hidayah yang kedua adalah hidayah untuk bisa atau mampu mendapatkan hidayah itu. Enten apa Bu yang sudah tahu atau sudah menemukan kebenaran tapi nggak mampu menggapainya? Banyak. Misalnya Ustadz saya itu cerita pernah suatu saat itu beliau itu kunjung ke kampung salah seorang jamaah, ya, di rumahnya itu Ustadz saya itu sampai nopo luar biasa nopo nggih. Bahkan rumahnya itu sampai nopo nggih. Kalau istilah kita, kalau kita kan rumahnya sudah alhamdulillah sudah tembokan kan nggih. Tapi kalau jamaah ini rumahnya masih nopo bahasa kita nopo gedek nggih mungkin. Gedek, rumahnya kecil cuma 6 kali 6 niku. Kemudian lantainya niku masih tanah, ya. Ketika Ustaz saya masuk niku dipersilakan, tapi orang ini luar biasa. Ya, jadi bahkan dengan kondisinya yang tidak punya itu, ya, beliau masih berusaha untuk menjamu tamu. Ya, dibuatkan minum, dikeluarkan roti. Kalau kata Ustaz saya ini rotinya tuh kayak baru beli di warung. Kayak itu seakan-akan memang pengen menjamu tamu. Nah, kemudian ketika tengah-tengah obrolan, ya, sambil Ustaz saya itu melihat-lihat keadaan rumahnya itu sampai luar biasa hampir nangis itu Ustaz saya. Tapi karena kalau nangis nanti malah disangka apa-apa kan tidak enak gitu. Kemudian di sela-sela obrolan itu datang putranya, 2 putranya, ya, pakai seragam SMP, ya. Wah, kemudian ketika putranya datang itu topiknya ganti, jadi membahas anaknya itu. Bapak ini menceritakan, Ustadz, anak saya itu di kelas itu alhamdulillah dua-duanya ranking 1 semua. Ya, seandainya yang anak kedua itu yang nggak ranking 1 maksimal ranking 2-3 paling. Bukan 23 gitu, mungkin 2 atau 3 maksudnya. Nek 23 ya kaduan. Ya, jadi saya tuh pengen Pak Ustadz memondokkan anak saya, tapi saya nggak punya uang, saya nggak bisa bayar. Pondok masuknya aja sudah jutaan sekarang gitu. Ya, berarti kira-kira orang ini sudah menemukan kebenaran belum Bu? Sampun, tapi tidak mampu untuk mengambil atau menggapai kebenaran tersebut. Ya, berarti kita misalnya kita sudah difasilitasi Pak Takmir ada pengajian. Berarti kita ketika kita sudah mau datang ke masjid, niku kita mampu menggapainya mboten? Mampu. Berarti yang kedua kita sudah dapat belum Bu? Alhamdulillah. Oke, kemudian yang ketiga, setelah kita menemukan, kemudian menggapai, yang ketiga adalah kemauan untuk mengetahui, untuk menggapai atau untuk mengambil hidayah tersebut. Ya, kita sudah mampu untuk mengambil, tapi masalahnya mau atau tidak. Kita sudah sudah diberikan hidayah untuk mengetahui kebenaran, kemudian sudah diberikan kemampuan. Misalnya kita di sini sudah difasilitasi ada pengajian rutin, kita mampu untuk datang, tinggal kita mau atau tidak. Nah, alhamdulillah berarti sekarang jenengan sudah mau nggih Bu nggih datang. Berarti yang ketiga sudah dapat nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat adalah mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan. Berarti kalau jenengan pengajian, kira-kira pulang ke pengajian nanti bukunya disimpan di lemari selama-lamanya atau nanti isinya diamalkan Bu? Insya Allah diamalkan nggih. Jadi kalau kita sudah berusaha untuk mengamalkan, misalnya kita sudah tahu kalau hukumnya sholat 5 waktu di masjid untuk yang bapak-bapak, untuk yang laki-laki itu wajib, dan ibu-ibu juga wajib, tapi boleh di rumah, boleh di masjid, boleh di rumah, tapi lebih afdal di mana Bu? Yang perempuan di rumah. Oke, tapi di masjid juga Bu boleh. Maka kalau kita sudah tahu, berarti tinggal kita amalkan. Kalau kita sudah rajin ke masjid, berarti kita sudah mendapatkan yang keempat. Jadi kan sudah rajin Bu, sholat 5 waktu sudah tidak pernah putus nggih? Nggih Bu nggih. Sholat 5 waktu terjaga nggih Bu nggih insyaallah. Kok enggak ada yang nyaur nih? Lah ini pada sholat 5 waktu mboten? Sholat nggih? Napa pas ileng tok? Pripun? Sholat nggih, alhamdulillah. Berarti yang keempat sudah dapat belum? Sampun, alhamdulillah. Yang selanjutnya, ketika kita sudah mengamalkan, ya,
apa yang kita dapat dari hidayah tersebut? Maka hidayah istiqomah. Oke, kalau kita sudah mulai sholat di masjid, maka kita perlu untuk istiqomah. Sholat 5 waktu kita istiqomah. Misalnya kita diberikan kesempatan untuk bisa ngaji setiap habis maghrib, ya raketan cuma 1 halaman 1 lembar, gini ku disempatkan dan diistiqomahkan. Jadi jangan sampai karena ndak istiqomah malah jadi seperti orang tadi yang sudah tinggal 1 jengkal masuk surga malah nggak jadi. Jadi insya Allah istiqomah Bu. Yang selanjutnya setelah istiqomah adalah dijauhkan dari hal-hal yang mengganggu amalan. Jadi kalau misalnya Bu, jenengan kalau ketika misalnya ngaji di rumah, maka diusahakan TV, HP itu dijauhkan dulu. Jangan kok ngaji sambil nyetel sinetron. Nanti ngajinya cuma 1 ayat, sinetronnya udah 5 episode gitu. Jadi yang mengganggu itu disingkirkan dan kita berusaha untuk minta kepada Allah pertolongan ya agar dijauhkan dari yang mengganggu, baik itu godaan dari manusia ataupun dari setan. Ya, karena manusia itu juga ada setannya, Bu. Percaya mboten, Bu? Minal jinnati alladzi waswisu fi sudurinas, orang yang mengganggu, yang muwas-was, minal jinnati wan nas. Jadi yang ganggu itu enggak cuma jin, enggak cuma setan, tapi juga manusia. Ngaten nggih? Ya. Jadi kita usahakan untuk menyingkirkan hal-hal yang mengganggu. Misalnya jangan juga kalau ada orang yang misalnya baru ikut pengajian, baru ikut ngaji, jangan malah tumben men melu pengajian, jangan seperti itu jangan jadi pengganggu malahan nggih Bu nggih. Ketika ada misal jamaah yang baru mulai sholat di masjid, loh tumben men ning masjid, jangan seperti itu nggih. Justru malah disupport, didukung. Jangan sampai kita malah jadi pengganggu. Tapi kalau jenengan misalnya merasa terganggu, jangan sampai merasa terganggu. Jangan sampai jenengan merasa isen misalnya, aku ora gelem ning masjid, isen aku ora tau ning masjid kok malah tiba-tiba ke masjid kan gitu. Jadi kita singkirkan segala halangan yang mengganggu hidayah tersebut. Selanjutnya adalah hidayah untuk mendapatkan ilmu yang jauh lebih banyak. Jadi dengan kita sudah mengucapkan ikrar kita untuk berada di agama Islam, kita tidak cukup sampai situ Bu, tapi kita perlu terus menambah ilmu kita. Jadi Pak Takmir di sini sudah memberikan sarana bagi panjenengan sekalian, ada pengajian rutin. Untuk apa? Untuk tazkiyah, untuk membersihkan hati, untuk menambah keimanan, untuk menambah ilmu. Jadi kita senantiasa mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang berbau agama itu, maksudnya kita senantiasa butuh terhadap ilmu. Jadi jangan pernah merasa cukup. Ya kalau istilahnya gelas niku jangan pernah merasa penuh. Kalau gelas sudah penuh kan nggak bisa diisi lagi, Lah jangan merasa penuh seperti gelas yang airnya penuh. Kita merasa gelas itu masih kosong terus. Ya, itu kalau untuk ilmu tapi kalau untuk harta jangan. Kalau sudah punya dunia insya Allah cukup. Jangan dibolak-balik. Misal dunia rasanya kosong terus nggak pernah, akhirat diisi terus hartanya. Dunianya diisi terus tapi akhirat wis kebak, wis ra iso diisi misalnya. Jangan seperti itu. Ngaten nggih. Kemudian kita percepat. Ini sudah hampir 1 jam. Saya mana tadi? Oh ya, nomor 9 mengetahui tujuan utama kita. Pun jenengan tujuannya dalam ibadah niku napa? Napa Bu? Masa jenengan enggak punya tujuan tuh Bu? Kita harus punya tujuan lah Bu. Wong jenengan kalau anak TK niku Bu, kan sudah sama gurunya sudah, ayo nanti besar mau jadi apa kan gitu. Ada tujuannya. Masa kita sudah sepuh-sepuh gini enggak ada tujuan. Ini sudah hampir finish Bu nggih. Masih belum tahu tujuannya Bu. Tujuannya napa? Pripun? Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan kita adalah untuk mendapatkan ridho Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga dengan rahmat dan ridhonya kita dimasukkan ke dalam surga. Jadi itu harus kita tanamkan betul-betul ya, hidayah untuk memahami bahwasannya kita punya tujuan yang
inti. Jangan sampai kita lupa dengan tujuan kita. Ya, jangan sampai kita menjadikan porsi akhirat tujuan kita itu malah jadi sedikit. Ada orang tua yang, ini Ustadz saya cerita lagi, yang pernah nelpon beliau, Pak Ustadz, saya itu sedih Pak Ustadz, anak saya itu kok rajin mengaji. Loh, saya kaget loh, kok anak rajin ngaji kok malah sedih. Nah terus pripun Bu? Ya mungkin beliau ini maksudnya, anaknya ini belajar ini 90% agama, dunia ini cuma 10%. Nggih, belajar ilmu dunia cuma 10%. Ngaji terus kerjaannya. Nah terus pripun maunya Bu? Dibalik. Dibalik kan berarti kan agamanya 10%, ilmu dunianya 90%. Ya berarti maksudnya lebih banyak les dunianya daripada ngajinya. Padahal kira-kira yang lebih abadi itu dunia atau akhirat tuh? Akhirat. Mosok yang kita siapkan untuk hal yang abadi kita cuma siapkan 10% gitu. Yang sifatnya cuma ya kurang lebih 70-60 tahun gitu. Kan umurnya umatnya Nabi pintar Bu, 60 sampai 70 tahun toh. Masa cuma yang 60-70 tahun kita siapkannya 90%, yang abadi malah cuma 10%. Seharusnya yang dibalik yang lebih banyak yang abadi. Kalau di akhirat itu berapa tahun Bu? Khalidina fiha abada salawase. Jadi seperti itu. Yang terakhir, yang ke-10 adalah senantiasa merasa butuh kepada hidayah. Hidayah untuk senantiasa butuh hidayah. Jadi, kalau ada orang yang senantiasa butuh hidayah itu hidayah loh Bu. Karena ada orang yang tidak merasa butuh hidayah karena dia sudah merasa punya hidayah. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk senantiasa minta hidayah. Gitu. Di dalam surat apa Bu? Minta hidayah niku? Surat Kan kalau surat niku baca surat apa? Al-Fatihah gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Berarti kita diperintahkan untuk senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, walaupun kita sudah tahu, walaupun kita sudah masuk Islam, walaupun kita sudah muslim, tapi kita diperintahkan untuk senantiasa minta hidayah. Ngeten nggih Bapak Ibu nggih. Jadi materi kita ya tentang memburu hidayah ini ya kita praktekkan betul-betul. Jadi kita buru hidayah itu jangan sampai kita merasa cukup dengan hidayah yang kita punya. Ya, kita terus mencari hidayah itu ya dengan kita rajin ya ikut pengajian, ngikuti kajian-kajian. Kemudian kalau di YouTube nih sekarang sudah ada sarana-sarana yang kita bisa nonton kajian secara streaming, secara online kita gunakan. Jadi HP-nya jangan untuk buka TikTok mawon nggih. Jangan cuma scroll Facebook mawon nggih Bu nggih. Jadi sekali-kali ya digunakan HP-nya untuk nyari ilmu, untuk nonton pengajian. Jadi biar HP-nya itu bermanfaat. Jadi sekarang sarana sudah banyak, tinggal kita mau atau tidak. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan nggih Bu nggih? Cukup nggih? Nggih cukup, alhamdulillah. Jadi sudah jam 8 lewat, ini sudah lewat dari jamnya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau saya terlambat. Jadi insyaallah kalau sudah diundang itu saya tetap datang walaupun terlambat. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Banyak sekali kekurangan dan kekhilafan dalam apa yang saya sampaikan ataupun dalam tingkah laku saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiqi wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.